Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil ujian praktikum yang telah kami buat dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Arvina, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Pahgia. Perkenalkan, nama saya Irda Handriani. Hai, saya Muhammad Taufik Hidayat. Definisi dan fungsi penjadwalan adalah sebagai proses mengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan kerja dalam proses produksi atau proses manufaktur. Penjadwalan berfungsi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya pabrik serta mesin dan peralatan produksi. Merencanakan sumber daya manusia yang akan digunakan, pembelian material, dan merencanakan proses produksi. Penjadwalan yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap kelancaran produksi dan meminimalkan waktu dan biaya produksi. What is tahu? Tahu merupakan makanan yang berbahan dasar kacang kedelai yang sehat, bergizi, dan digemari masyarakat. Berdasarkan data Badan Statistik, sekitar 38% kedelai di Indonesia dikonsumsi dalam bentuk produk tahu. Konstruksi diagram produksi dari gudang ke P1, ke P2, ke P3, ke P4, ke P5, ke P6, ke P7, dan menjadi bahan tahu. Di sini saya akan menjelaskan tentang data penjualan tahu. Data penjualan tahu pada bulan Oktober, jumlah dalam kurung loyang yang terjual ada 2.560, jumlah dalam kurung butir yang terjual ada 3.072.000. Pada bulan Oktober, jumlah loyang yang terjual ada 2.480 dan jumlah dalam kurung butir yang terjual ada 2.976.000. Sedangkan pada bulan Desember, jumlah loyang yang terjual ada 2.580, jumlah dalam kurung butir yang terjual ada 3.096.000. Selanjutnya, waktu produksi tahu. Pada aktivitas pencucian membutuhkan waktu 10 menit, pada waktu perendaman membutuhkan waktu 180 menit, pada aktivitas penggilingan membutuhkan waktu 15 menit, pada waktu perebusan membutuhkan waktu 20 menit, pada waktu penyaringan membutuhkan waktu 10 menit, pada waktu pencetakan membutuhkan waktu 5 menit, pada waktu pemotongan membutuhkan waktu 5 menit. Jadi total waktu yang dibutuhkan ada 245 menit. Kemudian masuk ke pengolahan data. Yang pertama, agregasi. Perhitungan ini digunakan untuk menyamakan seluruh satuan produk yang digunakan dalam pembuatan tahu, dan input dari perhitungan ini adalah penjualan tahu dikalikan dengan waktu proses dalam menyelesaikan suatu produk. Nama produk ada tahu, hasil agregasi dalam buka kurung menit, yaitu pada bulan Februari ada 627.200, sedangkan pada bulan Maret ada 607.600. Pada bulan April ada 632.100. Jadi totalnya ada 1.866.900. Proporsinya ada 1. Yang kedua ada perhitungan forecasting. Perhitungan ini dilakukan dengan meramalkan jumlah barang yang akan diproduksi berikutnya dengan menjabarkannya ke dalam waktu produksi, yang hasilnya digunakan untuk perhitungan agregat planning. Dapat dilihat pada tabel, yaitu pada bulan Februari periode 1, jumlah aktual dalam kurung menit ada 627.200. Pada bulan Maret periode 2, jumlah aktual buka kurung menitnya ada 607.600. Sedangkan processing buka kurung menitnya ada 627.200. Pada bulan April periode 3, jumlah aktual buka kurung menitnya ada 632.100, sedangkan processing buka kurung menitnya ada
752.640, sedangkan pada bulan Mei periode 4 jumlah aktual buku kurung menitnya tidak ada, sedangkan forecasting buku kurung menitnya ada 748.720. 3. Agregat planning atau bisa disebut disagregasi dilakukan untuk menyebarkan total permintaan sebelumnya menjadi beberapa bagian sesuai dengan proporsi masing-masing produk sehingga dapat dijumlahkan permintaan secara terperinci pada tiap periode bagi masing-masing item, di mana waktu forecasting dibagi dengan waktu proses produksi. Produk tahu dalam satu proporsi mendapatkan hasil disagregasi dalam menit pada bulan Mei, Juni, dan Juli dapat dilihat pada tabel berikut. 4. Master Production Schedule atau MPS digunakan untuk mengetahui rencana berapa banyak produk akhir yang diproduksi sesuai dengan hasil yang melalui perhitungan dengan cara membagi total waktu periode berikutnya dengan lamanya waktu proses produksi tahu. Pada tahu mendapatkan hasil MPS per unit pada bulan Mei 3056, bulan Juni 2958, dan bulan Juli 2346. Nomor 5 ada Raw Code Capacity Planning atau RCCP. RCCP produksi menunjukkan kapasitas yang tersedia dan kebutuhan kapasitas di setiap lini produksi yang ada. Hasilnya dapat dilihat pada tabel yang ada. Dan 6. Material Requirement Planning atau MRP. MRP di bawah menunjukkan jumlah produksi untuk tiap minggu dengan menggunakan data MPS per bulan atau 4 minggu. Hasilnya dapat dilihat pada tabel yang telah tersedia. Analisis hasil pembahasan. Agregat permintaan Februari sama dengan demand bulan Januari dikali waktu proses sama dengan 2560 dikali 245 menit sama dengan 627.200 menit. Yang kedua, perhitungan disagregasi dan MPS. Hasil disagregasi pada produk tahu di bulan Mei. Disagregasi sama dengan proposal tahu dikali hasil peramalan dibagi waktu proses sama dengan 1 kali 748.720 menit dibagi 245 menit. Hasilnya 3056 menitnya. Perhitungan RCCP. Yang pertama yaitu menghitung kapasitas tersedia. 6 jam kali 60 menit dikali 1 jumlah pekerja dikali 30 waktu kerja dikali utilitas 100% dikali efisiensi 85% sama dengan atau hasilnya yaitu 9.180 menit. Yang kedua yaitu menyusun kebutuhan kapasitas perendaman pada bulan Mei, yaitu jumlah permintaan dikali waktu proses sama dengan 3056 dikali 180, yaitu hasilnya 5.501 menit. Selanjutnya, saat ini UMKM pabrik tahu menerapkan model penjadwalan secara langsung dengan konsep penjadwalan produk sesuai dengan kebiasaan pesanan konsumen. Dalam artian, pabrik tahu ini tiap harinya hanya produksi
sebanyak 75 sampai 100 unit per hari. Dengan waktu kerja yang mencapai 627.200 sampai 752.640 menit atau sekitar 10.453 sampai 12.544 jam, dan jumlah SDM yang sesuai tetapi terkadang tidak sesuai target yang diharapkan. Perencanaan penjadwalan produk dengan menggunakan metode material requirement planning terdapat perbedaan. Pada setiap harinya, pabrik tahu dapat melakukan produksi sebanyak 75 sampai 102 unit per harinya, dengan ketepatan waktu kerja yang ditentukan mencapai 574.868 sampai 748.720 menit atau sekitar 9.581 sampai 12.478 jam, dengan SDM yang sesudah dipertimbangkan sesuai kebutuhan pabrik tahu. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah perencanaan penjadwalan produksi dengan menggunakan metode material requirement planning terdapat perbedaan. Setelah dilakukan perbandingan antara penjadwalan saat ini dengan rencana penjadwalan yang diusulkan, diketahui penghematan waktu produksi sekitar 3.920 sampai dengan 52.332 menit atau sekitar 65 sampai 872 jam, dan output produksi yang bisa mencapai target atau bisa dijadikan stok cadangan sebesar 2 unit tiap harinya. Berdasarkan pada angka penghematan tersebut, maka dipastikan penentuan perencanaan penjadwalan produksi dengan menggunakan metode material requirement planning mampu mengoptimalkan output produksi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.